daripadamu. Itulah sebabnya hari ini saya memberikan tema dari firman Tuhan adalah warisan yang terindah. Ya saudara ya. Tema firman Tuhan pada pagi ini adalah warisan yang terindah. Jadi warisannya bukan tanah, bukan rumah, tetapi mari kita lihat firman Tuhan ini. Jawab, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya, wah nggak main-main ini saudara ya, aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Wah luar biasa. Yuk kita sama-sama baca ayat ini ya. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 3, 2, 1. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Lalu lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Elia ini. Berkatalah Elia, yang kau minta itu apa saudara? Adalah sukar. Yang ngomong ini siapa saudara? Nabi senior Elia. Yang kau minta ini adalah sukar. Artinya ya tidak mudah. Nah, tetapi luar biasa. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi di sini syaratnya 2/3 dari bagian rohnya Elia ini didapat dari Elia kepada Elisa apabila Elisa bisa melihat ketika Elia terangkat ke surga. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Perhatikan ayat 11 ini menarik banget ya saudara ya. Apa saudara? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba. Kalau tiba-tiba itu ada tanda-tanda nggak saudara? Nggak ada. Kalau tiba-tiba itu orang sudah siap atau tidak saudara? Tidak, namanya juga tiba-tiba. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi. Bukan kereta api ya saudara ya. Datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Gak pernah ada ya kuda berapi ya. Kalau kereta berapi orang bilang kereta api ya. Tapi ini kereta berapi, kereta kuda tentunya ya saudara ya. Dengan kuda berapi ini Tuhan yang mengerjakan. Jadi kita bayangkan seperti apa ya, tergantung saudara membayangkannya seperti apa ya saudara. Nanti kita tanyalah sama Nabi Elia kalau kita di surga nanti. Ya, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga, apa saudara? Dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru. Dengarkan seruannya dari Nabi Elisa ini ya. Apa saudara? Di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Jadi Elia pernah membelah air, Elisa pernah membelah air, dan yang paling terkenal adalah Musa karena dengan rombongan bangsa Israel waktu itu ketika keluar dari Mesir ya saudara.
Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, tadi nabi-nabi yang gak ikut itu saudara ya, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Kenapa sampai tahu seperti itu? Karena apa yang dilakukan oleh Elia juga dilakukan oleh Elisa. Sehingga mereka tahu bahwa roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Beda nggak perlakuannya saudara? Kalau tadi yang pertama dibilang, kamu tahu nggak Tuhanmu mau diangkat ke surga? Kan gitu kan? Elisa bilang, udah aku tahu, diam aja. Tapi kali ini mereka menjumpai Elisa dengan cara apa saudara? Sujudlah mereka sampai ke tanah. Artinya para nabi yang berjumlah 50 orang ini menyadari akan pilihan Tuhan kepada Elisa untuk menggantikan Elia. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia terangkat oleh roh Tuhan, kasihan. Dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Kurang ajar juga nih para nabi ya saudara. Masa Tuhan kayak begitu? Aduh, Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, bayangkan ini saudara, kelakuan para nabi zaman itu ya. Maka berkatalah, ya suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Iya, kenapa saya bilang ayo kita beri tepuk tangan? Karena kalau saya baca kisah ini, saya terkagum-kagum dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan saya di sini melihat bagaimana respon orang-orang yang memang memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, yang tidak mudah untuk terpengaruh dengan omongan-omongan yang ada di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, maka kita akan melihat beberapa hal yang menarik yang bisa Bapak dan Ibu renungkan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nanti ketika saya katakan, coba ulangi, perkatakan dengan keras. Saya minta saudara yang ada di tempat ini ataupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming bersama-sama dengan saya mengikuti dan mengucapkan apa yang saya nanti katakan. Kenapa? Karena perkataan kita itu adalah perkataan yang berkuasa. Sehingga ketika kita selalu memperkatakan janji-janji Tuhan, kita memperkatakan sesuatu yang sekalipun belum terjadi, tetapi kita imani bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya, dan kita yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan terjadi. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, hal pertama yang saya ingin kita sama-sama katakan bersama dengan saya, bahwa tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. 1, 2, 3. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Nah, saudara aku yang dikasih Tuhan, banyak orang ketika melihat saudaranya sukses, ketika melihat orang lain berhasil, maka mereka mengatakan bahwa enak ya, dia sekarang sudah sukses. Enak ya, kalau ingat dulu, aduh, kayaknya nggak nyangka deh dia sekarang seperti ini. Nah saudara, hari ini kita belajar dari kisah terangkatnya Nabi Elia ke surga ini, bahwa tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Kalau kita melihat Nabi Elia, wow, saya sudah pernah menyampaikan
tentang Nabi Elia di ibadah live streaming ya saudara. Nanti bisa dicek di YouTube ya saudara. Nabi Elia ini salah satu nabi yang luar biasa. Bayangkan, berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal dia tidak gentar. Bahkan dia menantang mereka, ayo kita buktikan Tuhan siapakah, Allah siapakah yang benar-benar hidup. Lalu Alkitab mencatat bukan? Nabi-nabi palsu itu, nabi-nabi Baal itu sampai menoreh-norehkan tubuhnya itu, banyak darah keluar dan mereka semua sedang kerasukan. Lalu diejekkan sama Nabi Elia, mungkin lagi tertidur itu, teriak lagi bangunkan. Sampai pada akhirnya mereka hands up, mereka menyerah, dan Nabi Elia berdoa, api menyambar dari langit. Dan korban bakaran yang sudah diguyur dengan air sampai sekelilingnya itu menjadi parit, habis terbakar. Di situ orang akhirnya tahu Nabi Elia, nabi yang disembah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia inilah Tuhan yang hidup. Nah saudara, bukan cuma itu. Berarti 2 minggu yang akan datang saya akan berbicara lagi tentang kehebatan Nabi Elia ini saudara ya. Sehingga kalau dikatakan enak ya Elia ya tidak mengalami kematian fisik diangkat ke surga, pengorbanannya sangat banyak saudara. Pengorbanan yang dialami oleh Nabi Elia sangat banyak. Itulah sebabnya tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Sekarang saya bertanya, pengorbanan apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk keselamatan saudara dan saya? Darahnya yang tercurah di Kalvari, nyawanya yang diserahkan bagi kita. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa sehingga saudara dan saya menerima keselamatan. Katakan amin. Itulah sebabnya saudara dikasih Tuhan, kalaupun saat ini kita sedang berjuang, kalaupun saat ini kita sedang bekerja keras, mengalami begitu banyak pergumulan-pergumulan, tidak apa-apa. Karena tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Banyak pengorbanan itu saudara, bisa materi, berupa harta, dan lain sebagainya. Tetapi pengorbanan itu juga waktu, tenaga, dan banyak hal lain lagi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat Elisa ini juga luar biasa saudara. Ketekunan dan kesetiaan Elisa tidak diragukan lagi. Di tengah-tengah nabi-nabi yang lain mulai meragukan, itu loh katanya Tuhanmu mau diambil Tuhan. Respon dari Elisa itu tidak bertele-tele saudara. Respon dari Elisa ini cukup berkata, aku juga tahu, diamlah. Saya ketika membaca kisah ini, bukankah saya seringkali katakan bahwa kalau ada kata ataupun kalimat di dalam Alkitab yang diulang lebih dari 1 kali, itu tandanya penting. Kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau Elisa berkata, aku juga tahu, diamlah. Ini ada kebenaran yang menarik yang saya dapatkan ketika saya membaca kisah ini. Saudara, kadangkala ketika Tuhan memberikan rema dalam hidupmu, dan bagi sebagian besar orang ketika engkau ceritakan apa yang menjadi remamu itu kepada orang-orang lain yang mungkin level imannya belum nyampe, mereka akan bilang, kamu mah mengada-ada, masa. Saudara, saya cerita ini untuk meneguhkan firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini. Pada waktu saya melayani di Papua, tepatnya di kota atau Kabupaten Biak, waktu itu saya mendapatkan rema dari firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati saya dengan sebuah rumah yang akan dipakai untuk pelayanan. Dan dalam penglihatan itu Tuhan jelaskan begitu jelas bahwa rumahnya ukurannya segini, tanahnya segini. Dan saya cerita kepada Elke waktu itu. Ingat saudara, waktu itu saya masih baru memulai pelayanan, sehingga untuk mewujudkan itu gak mungkin.
Saya tidak katakan Bu Elke waktu itu nggak percaya sih, tetapi responnya saya lihat waktu itu Bu Elke senyum gitu ya saudara ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendapatkan apa yang saya tahu itu dari Tuhan, saya imani, saya doakan, lalu saya bertindak dengan iman. Dan singkat cerita, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi. Jadi hari ini kita melihat bahwa kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Elisa, aku juga tahu, diamlah. Artinya gini saudara, ketika imanmu mulai dipertanyakan oleh orang-orang di sekelilingmu, bahwa aku percaya kok bahwa tahun ini Tuhan akan pulihkan ekonomiku. Lalu orang-orang di sekeliling berkata, gimana caranya? Utangmu ada segunung kayak begitu. Gimana caranya? Kamu ada sudah bangkrut kayak begitu. Gimana caranya? Kesehatanmu aja kayak begitu. Kamu mau diberkati? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Banyak orang ketika kita menceritakan apa yang kita dapat secara pribadi dari Tuhan, orang mulai mempertanyakan. Dan apa yang dilakukan oleh Elisa ini adalah jawaban yang saudara perlu tiru. Ketika orang-orang mulai mempertanyakan, bahkan membuat iman saudara menjadi kecil, menjadi tidak lagi mempercaya itu, saudara cukup berkata, diamlah. Amin. Diamlah. Artinya begini, tunggu saja waktunya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, kisah ini sebenarnya sangat menarik karena memberikan gambaran real dalam kehidupan kita. Nah, kesetiaan dari Elisa ini terbukti ketika dia mengikuti tuannya dari Gilgal pergi ke Betel, dari Betel pergi ke Yeriko, dari Yeriko pergi ke Sungai Yordan, dan terus saja. Perhatikan baik-baik. Setiap kali dia hendak pindah tempat, Elia memberikan pilihan. Pulanglah. Betul saudaraku? Artinya gini saudara, bahwa seringkali untuk mendapatkan janji Tuhan itu tidak mudah loh. Harus ada proses Tuhan yang dilewati. Katakan proses Tuhan. Aku harus melewati proses dari Tuhan. 1, 2, 3. Aku harus melewati proses dari Tuhan, yaitu sekolahnya Tuhan. 1, 2, 3. Yaitu sekolahnya Tuhan. Nah saudara, sekolahnya Tuhan itu gak pernah berhenti saudara. Dia akan terus dari satu level ke level berikutnya. Itu yang disebut next level. Kita naik tingkat saudara. Siapa sih yang mau terus ada di TK? Enggak dong. Pasti pengen naik menjadi SD. Dari SD pengen naik menjadi SMP, menjadi SMA, bahkan kuliah. Kuliah pun ada tingkatannya. Sarjana, pasca sarjana, doktoral, kan begitu. Nah, dalam kehidupan ini juga sama. Tuhan ingin supaya kita itu next level. Kita naik tingkat. Kebayang gak saudara? Dari awal mengikut Tuhan sampai puluhan tahun mengikut Tuhan, kerjanya cuma menggerutu terus. Kerjanya cuma ngomel terus. Lah kapan bertumbuhnya saudara? Amin. Saudara kan dikasih Tuhan. Saya selalu ajar ini kepada jemaat. Justru ketika kita mengeluh, hidup ini menjadi lebih berat. Tapi sebaliknya ketika kita bersyukur, seberat apapun masalahnya menjadi ringan. Kenapa? Karena kita mampu bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, kita melihat pertolongan Tuhan itu datang bagi kita. Katakan amin. Ya Pak Pendeta, tapi nggak pakai tapi kalau firman Tuhan. Ya. Kalau kita sudah percaya, titik, nggak pakai tapi. Kan gitu. Nah, saudara dikasih Tuhan. Elia bilang, udahlah. Cukup sampai di sini. Kamu udah terlalu lama ikut aku. Sudah, kamu pulang saja. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Ketika Elia bilang, udahlah, kamu pulang saja. Saya mau nanya, sebagai seorang pemimpin yang sudah
dampingi sekian puluh tahun. Ada nggak di dalam hati kecilnya dia berkata, aku bilang kamu pulang, tapi sebenarnya aku lebih menginginkan kamu jangan pulang. Ada nggak saudara? Pasti ada. Tetapi Elia adalah pemimpin yang tegas. Dia memberikan kepada Elisa pilihan dalam hidup. Katakan bersama saya, hidup adalah pilihan. 1, 2, 3. Hidup adalah pilihan. Tapi aku memilih untuk taat. 1, 2, 3. Tapi aku memilih untuk taat. Saudara, bukan tanpa alasan kalau Elisa ini tidak mau meninggalkan tuannya. Karena dia ingin mendapatkan warisan. Bukan warisan harta benda loh saudara ya. Tetapi warisan urapan dari Elia. Makanya hari ini saya memberikan firman Tuhan tema yaitu warisan yang terindah. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan memberikan warisan nilai-nilai kehidupan kepada anak cucunya. Katakan amin. Amin. Itulah sebabnya penting bagi kita sebagai orang tua menjadi panutan buat anak-anak kita. Dari tutur kata kita, dari tindakan kita, dari keputusan-keputusan kita, biarlah itu menjadi contoh buat anak cucu kita. Nah saudara, sekalipun Elia berkata sudahlah pulanglah, tetapi Elisa kekeh. Bahasa Sunda kekeh artinya apa ya? Ya nggak bergeming lah kira-kira begitu ya. Dia nggak bergeming, dia tetap pada pendiriannya. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam hidup ini, ayolah bro, kamu kan lagi kesulitan duit. Ini loh bunga 25%, ambil aja. Yang penting kan dapat duit. Hati-hati saudara. Ini saya live loh saudara. Saya berani ngomong ini. Banyak anak Tuhan kelilit hutang. Hidupnya menderita karena tidak taat kepada firman Tuhan. Dia tidak mau sabar menunggu jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan. Hati-hati. Zaman sekarang itu segala sesuatu itu harus diperhitungkan dengan matang-matang saudara. Saya dan Bu Elke ketika kami menikah, kami udah komitmen. Apapun yang terjadi kami mau melihat pertolongan Tuhan itu nyata dan digenapi. Kami tidak mau membuat pusing diri kami sendiri. Itulah sebabnya Elisa berkata, tidak tuanku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sikap yang seperti inilah yang disukai oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan sangat mencintai anak-anaknya yang setia. Dan kesetiaan saudara dan saya itu diuji justru dalam situasi yang sulit. Katakan amin. Bayangkan, Elisa ini sudah berjumpa dengan nabi-nabi ketika dia ada di Betel. Elisa juga ketemu dengan teman-teman nabi yang ada di Yeriko. Dan mereka semua bilang, Tuhanmu udah mau diangkat. Tapi dia bilang, aku juga tahu, diamlah. Artinya apa? Bahwa Elisa, dia sadar ada harga yang harus dibayar ketika harus taat kepada suara Tuhan. Saya mau nanya kepada saudara. Ketika engkau dengan setia melakukan firman Tuhan, sakit gak dagingmu? Sakit. Kadang saudara korban perasaan gak? Iya. Kadang kala ketika kita melakukan firman Tuhan, banyak orang kadangkala tidak mensupport kita.
Alah, sekarang begitu coba kita lihat paling juga nanti sama saja balik lagi. Bertobat nih Ini lo rokok enak. Maaf ya, aku udah nggak mau ngerokok lagi. Kuat berapa hari sih? Sengaja dia. Kan gitu saudara. Ini ada caperan ini. Tadi kerjaan ada lebihan. Maaf ya, itu bukan bagian saya nggak mau. Iso suci kamu, udahlah, biasanya juga mau. Enggak, sekarang enggak. Kalau mau kamu ambil-ambillah. Nah saudara, kadangkala kita harus berani untuk mengambil keputusan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Saya seringkali dalam konseling keluarga, kalau saya kunjungan ataupun konseling by phone, kadangkala masalah yang terjadi dalam jemaat itu sesuatu yang sudah diprediksi sebelumnya bisa dilihat, sudah bisa diduga bahwa ini nanti akan seperti ini, nanti pasti akan seperti ini. Saya kasih contoh, tadi sudah saya singgung ya. Alah bro, ini loh udahlah 25%, kamu kan bisa lah, pasti bisa lah. Tergiur dengan butuh uang, kemudian mau cepat diambil, akhirnya susah di kemudian hari. Padahal nih, kalau kita berani untuk diam, cari Tuhan, kita nggak pernah tahu jalan Tuhan seperti apa untuk menolong saudara loh. Di Kidung Pujian dan Penyembahan jam 00 saya pernah cerita ini kepada saudara. Kami pun sebagai hamba Tuhan kadangkala juga diizinkan Tuhan. Tuhan mengizinkan sampai di mana nih kamu percaya sama aku? Saya memberikan contoh, itu seperti sebuah galon yang berisi air. Galon itu diizinkan benar-benar kosong, padahal kita butuh air. Nah saudara, kalau pas kosong langsung diisi galonnya penuh, ya semua orang pasti percaya dan mau. Tapi ketika diizinkan kosong nih, dan engkau tetap percaya bahwa Tuhan itu sumber dari segala kehidupan, bahwa air ini, galon ini pasti terisi. Bukan dengan cara kita sendiri yang pada akhirnya menyusahkan diri sendiri, tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau kayak kami kan hamba Tuhan saudara, kerjanya ya doa, kerjanya beritakan firman, kan gitu. Kalau jemaat kerjanya bisnis ya kan, masing-masing kan ada bagiannya. Jadi udahlah, akhirnya beberapa kali dan sering saudara, mujizat terjadi di saat sepertinya tidak ada harapan. Disitulah Tuhan ingin melihat sampai di mana saudara dan saya percaya kepada Dia. Elisa, sekalipun dikatakan kepada tuannya udahlah pulang, dia nggak mau pulang. Elisa, sekalipun dia dibully oleh teman-temannya sesama nabi, dia nggak peduli. Dia tetap setia dan dia tetap yakin bahwa apa yang dia harapkan, ini yang namanya iman. 2/3 dari rohmu Tuhan, aku ingin mendapatkannya. Nabi sekali Elia yang bisa menurunkan api dari surga pun berkata apa tadi? Sukar. Ada beberapa hamba Tuhan yang saya mengenal, beliau memang dipercaya Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan audible sekalipun tidak selalu, dalam saat-saat tertentu saja. Beberapa di antaranya sudah dipanggil Tuhan. Orang-orang seperti ini kalau saya mendengar kesaksiannya, kadang-kala gila-gilaan ikut Tuhannya saudara. Bayar harganya itu luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan, saya sebut saja namanya, beliau sudah di surga sekarang, namanya Bapak Pendeta Yusak Cipto ya. Orang datang jauh-jauh ingin didoakan, tapi Tuhan bilang gak usah doain, karena dia cuma cari manusia saja. Ya gak datang, gak mau nemuin Pak Pendeta Yusak. Dibilang sombong lah ini, tapi Pak Pendeta Yusak hanya mau taat kepada Tuhan. Akhirnya orang itu pergi. Nah kadangkala kita sebagai hamba Tuhan untuk melakukan kebenaran bisa disalah mengerti loh saudara. Kejadian ini, gak apa-apa orangnya ada di sini. Beliau lagi sakit ya, lagi sakit.
Nah waktu itu saya ada berkat makanan, lalu saya bilang, ayolah Pak doain, saya juga lagi lelah kan selesai streaming seperti ini kan saudara. Ya besok, tapi besoknya saya itu sibuk gitu ya, ada sajalah. Elke bilang gini, kamu kan janji mau datang doa. Iya tapi gimana ini seperti enggak apa-apa, saya lagi ngelatih untuk dia percaya sama Tuhan supaya tidak sedikit-sedikit Pak Pendeta sembuh saudara. Kadangkala kita itu harus melatih dan mendidik jemaat supaya mereka ngalami Tuhan secara pribadi. Ada ibu juga, seminggu semua keluarganya sakit. Saya nggak tahu tapi kali itu karena saya lagi di Jawa nyunatin si Yusuf waktu itu ya. Terus saya nanya, terus gimana? Ya doa sendiri Pak. Bisa Pak, sembuh. Nah iya kan. Kalau nggak punya pengalaman sendiri kan, setiap kali ada masalah berat, Pak Pendeta Yohanes datang dong, datang doa. Ya sampai kapan kan gitu saudara. Nah inilah yang dialami juga oleh Elisa. Aku lupa tadi ayat berapa ya. Yuk kita lihat yuk. Yang dia memukul tadi itu. Ayat berapa saudara? Bantu saya. Yang memukul, di manakah Tuhannya Elia itu? Di ayat yang ke-14 ya. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Oh, haleluya. Ini kan kalau bahasa sehari-hari kan gini saudara. Maaf ya saudara, saya sering minum karena tenggorokan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Elia yang memukul sungai lalu air terbelah, Elisa nggak heran, api aja datang dari langit, ya kan? Lah tapi kalau Elisa, dia kan belum pernah melihat mujizat, maksudnya melakukan mujizat, belum pernah. Makanya ketika dia mengambil jubahnya Elia, dia berkata, di manakah Tuhannya Elia, sambil dipukul, bang, terbelah juga itu saudara. Jadi maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah inilah yang disebut pemuritan saudara. Ya, jadi iman yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu Elia, itu diturunkan juga kepada Elisa. Katakan, aku harus memiliki iman yang seperti ini. 1, 2, 3. Aku harus memiliki iman yang seperti ini. Iman yang seperti apa? Iman yang menembus kemustahilan. Katakan, iman yang menembus kemustahilan. Ada itu lagu.